Halo, ketemu lagi sama aku di Lawinoto, di channel aku di Ardi Lawinoto. Dan sesuai janji yang kemarin, aku bakalan ngasih tips berikutnya tentang melamar pekerjaan. Nah, di video sebelumnya kan aku tuh ngasih 5 hal yang tidak boleh kalian lakukan pada saat kalian membuat lamaran pekerjaan. Dan sekarang aku bakalan ngasih tahu ke kalian apa aja sih sebenarnya yang bakalan HRD tanyain pas mereka manggil kamu buat interview. Kalau pengen tahu selanjutnya, tetap nonton terus di channel Grawinato. Jadi di video sebelumnya aku kan udah ngasih tahu, udah ngasih bocoran kalau aku tuh bakalan ngasih tahu ke kalian pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bakalan HRD tanyain ke kita pada saat kita interview. Nah, sebenarnya hal yang paling penting sebelum kita ketemu HRD buat interview, yang pertama kita tuh harus tenang dulu. Karena kalau kita nervous, deg-degan, kalian tahu tangan tuh pasti dingin. Tangan dingin, terus deg-degan, terus setelah itu pengen pipis bolak-balik kamar mandi gitu. Nah, kalau aku pribadi dulu waktu sebelum interview, aku tuh biasa nggak mau sarapan, guys. Bisa nggak mau sarapan, terus pipis dulu, pup dulu, terus pada saat kita sebelum dipanggil, aku tuh suka apa aja gitu, ngobrol dulu sama teman, berusaha tidak fokus terhadap apa yang bakalan aku hadapi, supaya kita tuh tenang. Karena kalau kita ngobrol sama teman terus kita ketawa-ketawa, kita jadi lebih relax. Nah, jadi biasanya hal itu tuh bisa membuat kita tuh lebih apa ya, nggak terlalu nervous pada saat interview. Karena kalau pas interview kita nervous banget, biasanya yang harusnya kita bisa menjawab pertanyaan dengan singkat, jelas, dan singkat, padat, jelas, itu malah malah jadi kita tuh blocking, terus malah jadi gitu. Malah kadang-kadang kita tuh menjawab pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang nggak jelas, malah jadi memperpanjang waktu, dan itu tuh biasanya akan mengurangi penilaian dari si HRD. Nah, aku udah ngerangkum 10 pertanyaan yang biasanya HRD akan pertanyakan ke kalian. Dan biasanya 10 pertanyaan ini biasanya sih nggak akan semuanya ditanyain. Biasanya hal-hal yang terpenting aja, atau misalnya karena HRD-nya ngerasa kamu udah qualified, biasanya dia akan nanya hal-hal yang kira-kira bisa mewakili karakter kamu. Misalnya, mengapa kamu melamar di pekerjaan saya, apa kelebihan kamu, kayak gitulah. Oke, aku bakalan lanjut lagi ke inti dari video ini. Aku bakal sebutin ke kalian apa aja pertanyaan-pertanyaan yang bakalan HRD tanya ke kamu. Sekarang aku bakalan langsung ke intinya aja. Jangan lupa kalian siapin alat tulis dulu sebelum dengerin ini, karena ini bakalan penting banget kalian catat apa aja yang bakalan nanti ditanyain sama HRD, supaya nanti kalian bisa latihan, supaya kalian gak nervous ya. Oke, yang pertama, bisa HRD itu nanyain tentang perkenalkan diri Anda atau ceritakan tentang diri Anda. Nah, pada saat kita mau memperkenalkan diri, perkenalkanlah diri kamu dengan sesingkat mungkin yang mewakili diri kamu. Jadi misalnya, nama saya Ardila, usia saya 29 tahun, saya lulusan dari Akper Kebonjati, lulusan 2012. Saya pernah bekerja di Rumah Sakit Santosa selama 3 tahun di ruangan NICU. Saya juga pernah bekerja di Rumah Sakit Hermes selama 2 tahun di ruangan pediatrik, dan saya pernah bekerja di Rumah Sakit Geraha Muda selama 5 tahun di ruangan NICU. Cukup segitu aja. Biasanya nanti HRD udah tahu kualifikasi kita tuh kemana gitu. Pertanyaan yang kedua, biasanya HRD itu akan nanyain apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami. Intinya sih, kenapa kamu ngelamar ke perusahaan saya, intinya kayak gitu. Nah, dulu pengalaman aku pernah ngasih jawaban seperti ini. Saya tahu perusahaan ini, saya tahu rumah sakit ini sudah sejak 5 tahun yang lalu. Saya tahu rumah sakit ini karena rumah sakit ini adalah perusahaan besar. Saya pun melihat kesejahteraan yang baik pada karyawan-karyawannya, dan juga pelayanan yang baik kepada pasien-pasiennya. Dan saya sangat berminat untuk bergabung ke rumah sakit Bapak. Gitu aja sih sebenarnya, nggak usah terlalu panjang. Tapi kalau seandainya kita melamar ke rumah sakit yang baru buka nih, baru dibangun, baru jadi, dan mereka membuka rekrutmen, berarti kan di sana tuh belum ada karyawan, mereka lagi nyari karyawan. Jadi karyawan-karyawan pertama lah yang siap untuk membuka rumah sakit. Nah, terus nanti kan
mereka nanya kenapa kita tuh mau melamar ke rumah sakit baru gitu yang baru dibuka. Nah, kalau kalian memang sudah punya pengalaman, ini tuh gampang banget buat masuk ke sana. Kita bilang aja, berdasarkan pengalaman yang saya miliki dari rumah sakit sebelumnya dan kualifikasi saya misalnya di ruangan intensif, saya yakin saya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk rumah sakit Bapak. Gitu aja. Gitu aja udah cukup. Artinya kita tuh mengatakan bahwa pengalaman saya ini udah banyak loh, saya bisa menjalankan rumah sakit ini dan memberikan pelayanan yang baik karena pengalaman saya udah banyak. Intinya kayak gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman yang fresh graduate, yang baru lulus, biasanya sih kurang diminati oleh rumah sakit yang baru buka. Karena kalau rumah sakit yang baru buka, mereka sangat membutuhkan perawat-perawat yang berpengalaman untuk mencegah komplain. Karena mereka itu pengen rumah sakit mereka tuh langsung jalan. Karena rumah sakitnya baru buka, kita perlu orang-orang yang kompeten yang bisa memberikan pelayanan langsung. Kalau fresh graduate, aku saranin melamarlah ke rumah sakit yang memang sudah lama buka, sehingga di saat itu manajerialnya sudah bagus, bisa ada CI yang bisa membimbing langsung karyawan baru yang fresh graduate gitu ya. Pertanyaan berikutnya ini tuh paling sering juga ditanyain sama HRD ke kita. Mengapa Anda resign dari perusahaan sebelumnya? Nah, biasanya si HRD ini menanyakan hal ini karena biasanya mereka pengen tahu dia itu resign dari rumah sakit sebelumnya apakah karena dia bermasalah atau karena dia dikeluarin atau dia mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri karena apa? Apakah misalnya karena dia menikah terus ikut suami, atau misalnya karena dia hamil karena belum dapat cuti hamil, atau misalnya habis kontrak, terus atau karena nggak betah. Terus kalau nggak betah itu karena apa? Biasanya HRD itu akan menggali karena mereka itu ingin mengurangi resiko jangan sampai mereka itu menerima orang-orang yang bermasalah. Biasa sih seperti itu. Terus ya kalau aku sih dulu pengalamannya karena saya habis kontrak, terus saya tidak melanjutkan di perusahaan sebelumnya karena terlalu jauh dari rumah misalnya gitu ya. Karena terlalu jauh dari rumah, saya melamar kesini juga karena jarak dari rumah lebih dekat, kayak gitu bisa ya. Pertanyaan berikutnya yang sering banget ditanyain sama HRD adalah apa kelebihan kamu. Jadi mereka tuh pengen tahu sebenarnya kelebihan kita tuh apa, kenapa mereka tuh harus menerima kamu di perusahaan ini gitu. Aku pernah dapat pertanyaan itu pada saat interview dan aku jawab kalau aku adalah orang yang mau belajar, aku adalah orang yang mau bekerja keras, terus mampu bekerja sama dalam tim. Saya bukan orang yang mudah tersinggung gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa saya bukan orang yang mudah tersinggung? Karena banyak banget karyawan-karyawan yang mereka belum benar kerjanya, ya maksudnya mereka masih butuh belajar. Terus pada saat ditegur mereka tuh tersinggung dan akhirnya mereka tuh berhenti kerja. Nah, karena itu tuh penting banget. Untuk karyawan-karyawan yang baru lulus, biasanya mereka tuh sering banget dimarah-marahin karena banyak salah. Jadi aku ingetin ke kalian, di dunia kerja itu kesalahan itu pasti ada. Aku pun sampai saat ini masih ada kesalahan. Jadi kalau ada salah, perbaiki aja, nggak usah dipikirin nggak usah sakit hati. Jadi kalau kita salah ya tinggal perbaiki, udah cukup. Pertanyaan berikutnya ini juga kadang-kadang sih sebenarnya, ini kadang-kadang ditanyain, tapi aku pernah dapat pertanyaan ini, apa kekurangan kamu? Aku pernah ditanyain itu, dan kalian nggak usah takut. Sebenarnya kadang-kadang bingung juga sih, aduh ini pertanyaan disuruh nyebutin kelemahan kita, jangan-jangan kalau aku nyebutin saya orangnya ceroboh, saya pelupa, saya tidak teliti, aduh jangan-jangan aku jadinya nggak diterima. Kalian nggak usah takut, karena kalau hal-hal yang seperti itu biasanya HRD itu akan menilai dari psikotes. Dari psikotes itu akan lebih menjawab pertanyaan tentang karakter kita. Jadi kalau pertanyaan itu jawab aja seadanya. Kayak aku dulu ditanya apa kekuranganmu, aku bilang aku adalah orang yang pelupa, aku kadang-kadang ceroboh, aku tidak teliti, aku bilang gitu. Nah, kalau misalnya aku tidak teliti, biasanya aku tuh suka minta teman aku untuk recheck pekerjaan aku biasanya minta teman aku untuk cek catatan aku semuanya supaya tidak ada yang terlewat, kayak gitu.
Pertanyaan berikutnya yang biasanya HRD tanyain, tapi nggak semua sih, jarang sih, aku juga jarang dapat pertanyaan ini. Apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Nah, sebenarnya HRD ini biasanya nanyain hal itu, pengen tahu apakah keinginan kita, pencapaian kita itu sesuai tidak dengan kualifikasi yang akan mereka kasih ke kita gitu. Misalnya 5 tahun ke depan saya tuh ingin kuliah lagi gitu kan misalnya. Terus atau misalnya 5 tahun ke depan saya tuh sebenarnya ingin bisa ikut pelatihan NICU, karena pelatihan NICU itu mahal sekali, kalau nggak salah 15 jutaan, kalau nggak salah ya, 15 jutaan. Terus aku bilang, ya harapan aku tuh aku nanti bisa ikut pelatihan, aku tuh di sini ingin bisa menabung, saya juga ingin hasil kemampuan saya dari pelatihan itu bisa berkontribusi untuk rumah sakit ini. Nah, biasa HRD itu akan mempertimbangkan, wah ternyata cita-citanya dia, harapannya dia itu, oh iya sesuai dengan apa yang kita perlukan gitu. Dan kita rumah sakit itu biasanya bisa memfasilitasi gitu, kayak rumah sakit aku pun mereka memfasilitasi kita pelatihan, terus seminar-seminar, dan mereka mengsponsori semuanya gratis gitu. Di pertanyaan berikutnya adalah kenapa kami harus menerima Anda. Nah, jadi nanya biasanya, kenapa sih rumah sakit ini tuh harus menerima kamu gitu, alasannya apa. Nah, kalian tuh nanti jawab pertanyaan jangan karena, oh ya karena saya itu rajin, karena saya itu baik, bukan. Tapi sebutkanlah kontribusi apa sih yang nanti akan kalian berikan ke perusahaan. Kayak misalnya aku ditanya, kamu kenapa sih kita harus menerima kamu. Terus aku bilang, karena saya mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien-pasien. Saya pun mampu memberikan edukasi tentang bayi baru lahir kepada ibu-ibu yang baru melahirkan, gitu. Terus misalnya, karena saya mampu berkomunikasi dengan baik dan mengatasi komplain dari pasien, misalnya kayak gitu. Artinya kan mereka juga, wah dia mampu nih memberikan edukasi dengan baik, karena jarang loh ada perawat yang mampu memberikan edukasi yang baik kepada keluarga pasien, kepada pasien. Karena kadang-kadang suka ada miskomunikasi dan akhirnya ada asumsi dari keluarga pasien yang, di sini mah pelayanannya nggak bagus, di sini mah nggak jelas, di sini mah nggak dijelasin. Nah, penting banget. Jadi kadang-kadang itu menjadi hal yang positif buat rumah sakit kayak gitu. Selanjutnya adalah pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama kalian. Biasanya kalian bingung juga nih, duh aku kalau ditanya tentang ini jawabnya apa ya. Nah, jadi kalau misal kalian ditanya berapa gaji yang kalian minta, kadang-kadang bingung juga nih jawabnya. Duh, kalau minta segini takut kegedean, kalau misalnya segini aduh takut kurang. Nah, kayak gitu kan. Nah, yang pertama, kalau kalian baru lulus, kalian fresh graduate, jadi ini mah mau nggak mau kalian harus ikuti dulu jangan muluk-muluk dulu lah, dari bawah dulu kalau fresh graduate. Nanti kalau masalah gaji nanti ngikutin, nanti bilang aja sesuai dengan UMR aja gitu, sesuai dengan UMP UMK kota, bisa gitu. Karena rata-rata memang seharusnya tiap rumah sakit gaji itu paling rendah itu sesuainya UMK gitu. Terus kalau misalnya kalian sudah berpengalaman, kalau aku sih pernah jawab kayak gini, harapan saya gajinya bisa lebih tinggi dari pekerjaan saya sebelumnya. Nah, terus mereka biasanya nanya, gaji kamu sebelumnya berapa? Terus aku bilang, sebelumnya gaji saya 4 juta gitu kan. Memang kamu harapannya di sini berapa? Ya setidaknya lebih tinggi dari gaji saya sebelumnya. Nah, biasanya dari situ tuh ada nego-nego. Nah, pada saat nego biasanya mereka bilang, kita nggak mampu kalau misalnya di atas, paling disamakan bagaimana gitu kan. Terus aku nanya, terus apakah ada tunjangan lain yang bisa saya terima? Nah, biasanya ada gitu. Terus pokoknya di situlah bisa-bisanya nego aja gitu. Yang penting negonya itu harus sesuai gitu. Sesuainya apa? Saya ingin gaji saya segini karena saya sudah pelatihan ini, saya mampu ini, biasanya sih kayak gitu. Tapi memang goal-goalnya sih biasanya lebih tinggi sih, lebih naik biasanya. Aku juga waktu itu
naik lebih tinggi 300.000, ya lumayan lah, nggak apa-apa karena setiap tahun gaji juga naik. Terus kalau kita sudah pelatihan juga gajinya juga naiknya akan lebih tinggi gitu ya. Jadi kalian jangan ngerasa apa gajinya kecil, nanti bertahap kok. Apalagi fresh graduate, kalian gak usah mikir gaji aku kecil, nanti juga bertahap, nanti juga naik sendiri kok gitu ya. Nah, di pertanyaan terakhir ini biasanya kita ditanya apakah ada pertanyaan. Artinya biasanya sih aku lebih banyak pertanyaan tentang apa yang akan saya dapatkan jika saya bekerja di rumah sakit ini atau di perusahaan ini. Biasanya aku lebih nanya ke apa ya, tunjangan apa yang akan saya dapatkan. Misalnya, oh ya, nanti kamu akan mendapatkan uang dinas malam sebesar misalnya 50.000 satu malam gitu. Biasanya dalam 1 bulan itu dinas malam sekitar 6 kali misal gitu. Atau nanti kamu akan mendapatkan tunjangan profesi sekian, atau kamu akan mendapatkan jatah cuti dalam 1 tahun selama 12 hari, dan juga ada tambahan libur umum atau di tanggal merah itu juga dihitung. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih. Terus apa lagi ya, biasa itu aja sih yang aku tanyain. Tapi kalau kalian ada yang pertanyaan yang lain juga, kalian bisa tanyain aja pada saat ditanyakan itu. Itu dia pertanyaan-pertanyaan yang biasanya HRD tanyain ke kalian pada saat interview. Mudah-mudahan bocoran pertanyaan yang aku sebutin tadi bermanfaat buat kalian, bisa dipakai buat latihan di rumah sebelum kalian interview beneran sama HRD. Thank you banget semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Video berikutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan di ujian praktek biasanya. Nggak semua ujian, tapi ada, karena ada ujian prakteknya untuk keperawatan. Biasanya apa sih yang ditanyain, praktek apa, nanti aku bakalan jelasin di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment. Kasih saran, kalau ada saran jangan lupa follow Instagram aku di @ardila_winoto. Bye bye.